Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur wa liyahdiyahum ila siratil azizil hamid. Siratillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqunal muflihun. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir, alhamdulillah kita dipanjangkan umur, alhamdulillah kita diberikan kesehatan yang baik. Untuk lebih mendalamnya perasaan ini, marilah kita lihat kepada saudara-saudara kita yang sudah berada di liang kubur atau saudara kita yang sedang terlentang di rumah sakit. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur, alhamdulillah diberikan kesehatan yang baik. Berarti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu kepada kita untuk memperbanyak ibadat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena iman yang selalu mendampingi kita, iman yang selalu mengawal kita, iman yang selalu memandu kita. Berbahagialah orang-orang yang selalu dikawal oleh imannya. Binasalah orang-orang yang telah ditinggal oleh imannya. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tentang faham yang sekarang sedang ngetren yang disebut pluralisme. Fahamnya disebut pluralisme. Orang yang berpaham pluralisme disebut pluralis. Apa sebenarnya pluralisme itu? Pluralisme ini sebenarnya paham yang datang dari barat, yang dibawa ke dunia Islam oleh mereka-mereka itu. Pluralisme yang berasal dari bahasa Inggris. Plural yang berarti banyak, beraneka ragam. Bahwa kehidupan manusia ini beraneka ragam, bermacam-macam. Keanekaragaman dunia ini justru di dalam Islam sudah menjadi akidah kepada umat Islam. Umat Islam yang yakin hanya Allah yang Maha Esa, Allah yang tunggal. Selain Allah mesti pluralistik. Kehidupan binatang juga pluralistik, beraneka ragam. Kehidupan tumbuh-tumbuhan pun beraneka ragam. Kehidupan manusia pun beraneka ragam. Hal ini dinyatakan dalam kitab suci Al-Quran. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, telah kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Siapa yang paling mulia
di antara keanekaragaman bangsa, keanekaragaman suku. Siapa yang paling mulia di antara mereka? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kehidupan yang pluralistik beraneka ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Itulah orang yang paling mulia. Tentang keanekaragaman manusia ini juga Al-Quran sudah menyatakan, wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Dari keagungan dan kebesaran Allah, Allah ciptakan langit dan bumi, dan Allah ciptakan manusia yang berbeda-beda bahasanya dan berbeda-beda pula warna kulitnya. Itu semuanya sebagai pertanda keagungan Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Tentang pluralistik di dalam agama, juga Islam sudah menyatakan beberapa ayat. Di antaranya, la tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwari ilmin. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Nanti mereka akan menghina Allah karena timbulnya permusuhan tanpa ilmu. Ini menunjukkan keanekaragaman agama yang ada di permukaan bumi ini. Dalam ayat lain Allah menyatakan, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Hai orang-orang kafir, saya tidak menyembah apa yang kau sembah, dan engkau pun tidak menyembah apa yang kami sembah. Aku bukan penyembah kepada apa yang kau sembah, dan engkau pun bukan penyembah kepada apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagi kamu agamamu. Ini menunjukkan keanekaragaman agama di permukaan bumi ini. Dengan kehidupan yang serba beraneka ragam, bermacam-macam suku dan bermacam-macam agama, bagaimana Islam mengatur agar mereka tidak terjadi bentrokan antar umat beragama. Kita umat beragama wajib mempercayai bahwa agama bagi umat Islam, kita wajib mempercayai bahwa agama yang benar hanya agama Islam. Setiap umat beragama pasti menyatakan bahwa agamanya yang benar. Ini merupakan satu konsekuensi logis. Kami umat Islam pasti mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Kami yakin bahwa selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah nanti pada hari kiamat. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengikuti agama selain agama Islam, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah, dan dia nanti di akhirat akan tergolong orang yang merugi, karena mereka nanti akan masuk ke api neraka. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, orang Nasrani dan orang Yahudi dan orang-orang musyrik, seluruhnya nanti pasti masuk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini harus menjadi keyakinan bagi umat Islam. Kita harus fanatik kepada agama kita dengan keyakinan yang utuh. Hanya orang-orang yang punya keimanan yang utuh yang akan melaksanakan agamanya secara maksimal. Oleh sebab itu mereka orang-orang orientalis barat berusaha agar kita ragu-ragu terhadap agama kita, supaya kita nanti tidak maksimal menjalankan ajaran agama Islam. Bagaimanapun fanatiknya seorang muslim terhadap agamanya,
Bagaimanapun kuatnya seorang muslim terhadap agamanya, tapi Islam telah mengatur supaya antar umat beragama hidup damai, hidup rukun dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Dalam kerukunan antar umat beragama, hanya Islamlah yang mempunyai ajaran yang jelas dan positif berdasarkan wahyu Allah. Untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama, pertama Allah berwasiat di dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama. Sesungguhnya jalan petunjuk dan jalan yang dolim, yang sesat itu sudah jelas. Dalam pergaulan antar umat beragama, kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain dan sebaliknya. Dalam pengertian, orang Islam tidak usah mengislamkan orang Kristen, dan sebaliknya saya mohon kepada umat gereja untuk tidak mengkristenkan orang Islam. Kalau ini dilaksanakan dengan segala keikhlasan, insya Allah tidak terjadi bentrokan antar umat beragama. Kalau umat gereja merasa bahwa dia mempunyai misi untuk menginjilkan umat manusia, Anda pun harus sadar bahwa kita umat Islam mempunyai misi, kewajiban untuk mengqurankan semua umat manusia di dunia. Oleh sebab itu, kami sama-sama mempunyai kewajiban. Orang Kristen kewajibannya untuk menginjilkan semua manusia. Orang Islam berkewajiban untuk mengqurankan semua umat manusia. Oleh sebab itu lalu lintasnya diatur oleh agama. Jangan ada pemaksaan di antara umat beragama. Orang Islam tidak usah mengislamkan orang Kristen. Orang Kristen pun tidak usah mengkristenkan orang Islam. Jangan kita lalu memakai kata-kata kebebasan tanpa batas. Mari kita sadari. Ibnu Khaldun dalam bukunya menyatakan, hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairihi. Kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa batas. Oleh sebab itu kebebasan umat Islam pun dibatasi oleh kebebasan umat lain. Kebebasan umat lain pun dibatasi oleh kebebasan umat Islam. Oleh sebab itu jangan menegakkan agama kepada orang yang sudah beragama. Ini unsur utama wasiat Allah untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Hai orang-orang yang beriman, engkau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Karena nanti dia akan menghina Allah karena timbulnya permusuhan. Oleh sebab itu Islam sudah meletakkan garis-garis positif untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, untuk tidak saling hina menghina, tidak saling cela mencela. Mari kita saling hormat menghormati, kita saling harga menghargai, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama jelas murtad. Saya ulang sekali lagi, membenarkan semua agama jelas murtad. Kita sampai batas saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Ini wasiat langsung dari Al-Quran, bukan bikinan lintas agama. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan wasiat untuk menjaga toleransi antar umat beragama. La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin.
Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang non-muslim yang mereka hidup dengan orang Islam. Subhanallah, alangkah hebatnya wasiat dari Allah ini. Untuk orang-orang muslim diperingatkan agar engkau berbuat baik, berbuat adil terhadap siapa? Terhadap orang-orang non-muslim yang mereka hidup rukun dengan orang Islam. Subhanallah, subhanallah. Tidak ada agama di dunia yang lebih toleransi daripada agama Islam. Langsung saudara baca nas-nas Al-Quran yang begitu jelas di dalam mengatur toleransi antar umat beragama. Wasiat yang keempat dari Allah Subhanahu wa taala agar terwujud kerukunan antar umat beragama. Wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Jika ada salah seorang daripada orang non-muslim, orang-orang musyrik yang minta perlindungan kepadamu, maka kau wajib melindungi mereka. Lindungi jiwanya, lindungi hartanya, lindungi kehormatannya, sampai dia nanti mendengar Al-Quran. Setelah mendengar Al-Quran, kembalikan mereka ke tempat yang aman. Subhanallah, begitu indah ajaran Islam ini. Dan ini langsung wasiat Al-Quran. Yang kelima, dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Faman ada dimiyan fa ana khasmuhu. Wa idza kuntu khasmahu khasamtuhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka hidup rukun dengan orang Islam, sayalah musuhnya nanti pada hari kiamat. Kalau saya musuhnya, nanti saya musuhi dia pada hari kiamat. Subhanallah. Rasulullah melarang kita menyakiti orang-orang non-muslim yang hidup rukun dengan orang Islam. Dalam hadis lain, waman adza dimiyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka hidup rukun dengan orang Islam, berarti dia telah menyakiti saya. Alangkah indahnya ajaran Islam ini. Seandainya orang-orang di luar Islam mengerti syariat Islam, pasti mereka akan mendukung syariat Islam demi keamanan mereka hidup rukun dengan umat Islam. Tetapi sekarang banyak disalahgunakan toleransi antar umat beragama ini untuk memurtadkan umat Islam. Di antaranya pluralisme yang datang dari Barat, yang disponsori oleh Abraham Giger, tokoh liberal Yudism, tokoh liberal Yahudi. Dia dalam bukunya menyatakan semua agama sama, semua agama benar. Ini termasuk ajaran sesat untuk memurtadkan umat Islam. Kalau dikatakan semua agama sama, semua agama benar, mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad kalau agama yang ada sudah benar? Allah mengutus Nabi Muhammad untuk membenarkan agama-agama yang ada, bukan membenarkan dan membenarkan, untuk meluruskan agama-agama yang telah dirobak oleh pengikut-pengikutnya ini akan kembali kepada akidah yang benar. Itu fungsinya Nabi Muhammad turun untuk meluruskan agama-agama yang ada ini. Kalau seandainya semua agama yang ada sudah benar, tentu Allah tidak mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan semua agama benar, semua agama sama, di mana letak benarnya, di mana letak samanya? Apakah orang-orang yang menyembah berhala itu benar? Apakah orang-orang yang menyembah pohon itu benar? Apakah orang yang menyembah kepada selain Allah itu benar? Yang benar yang sujud kepada Allah pencipta alam semesta. Kalau dikatakan semua agama sama, yang sama apanya? Akidahnya tidak sama. Kita punya akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Saudara kita yang beragama Kristen akidahnya dengan Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Yesus Kristus, dan Ruhul Kudus. Orang Hindu kepercayaannya berbeda dengan Trimurtinya. Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Kami tidak ada dewa-dewa yang bermacam-macam. Kita hanya sujud pada pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidahnya pun tidak sama. Ibadatnya pun jauh tidak sama. Bagaimana ibadatnya saudara kita orang Tionghoa ketika dia pergi ke kelenteng? Bagaimana ibadatnya saudara kita pada hari Minggu di gereja? Pasti tidak sama dengan ibadatnya orang Islam. Orang Islam masuk ke masjid sholat sunatan tahiyatul masjid. Habis sholat tahiyat nunggu waktu duhur sambil iktikaf. Datang waktu duhur kita adzan sholat qobliyatul Jum'ah. Menunggu khotib berkhutbah, kemudian kita sholat Jumat. Jelas ibadah ini tidak sama dengan ibadahnya saudara kita yang di gereja. Dan tidak sama dengan ibadahnya saudara kita yang beragama Buddha, beragama Hindu. Dan tidak sama pula ibadatnya orang yang beragama Konghucu. Dari mana dasarnya mereka mengatakan semua agama sama? Mengatakan semua agama benar? Ini sebenarnya adalah salah satu usaha orang-orang barat, orang-orang orientalis untuk memurtadkan umat Islam. Jadi kalau kita mengatakan semua agama sama, semua agama benar, untuk apa kita beragama Islam? Pakai sholat subuh setiap hari, pakai puasa Ramadan. Kalau semua agama sama, semua agama benar, lebih baik cari agama yang tidak pakai sholat subuh dan tidak pakai puasa Ramadan. Ini saudara suatu penipuan intelektual dalam rangka memurtadkan umat Islam. Maka hendaknya kita harus yakin seutuhnya bahwa hanya agama Islam nanti pada hari kiamat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain agama Islam ditolak. Walaupun kita mempunyai keyakinan sekuat itu, tapi ingat perintah dan wasiat Allah untuk kita hidup berdampingan secara damai dengan umat-umat yang beragama lain, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, hidup rukun dan damai, bergotong royong bersama-sama dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama murtad. Ini yang perlu sekarang saya meluruskan di hadapan saudara-saudara ini. Yang sudah banyak saudara kita ini yang murtad keluar daripada garis akidah kita. Oleh sebab itu, mari kita jaga. Negara Kesatuan Republik Indonesia kita jaga. Walaupun kita berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, mari kita hidup rukun antar umat beragama dengan tidak mengorbankan iman dan akidahnya. Ini yang menjadi harapan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini agar dapat membawa bangsa Indonesia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada para ulama-ulama kita agar mereka berfatwa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berfatwa mengikuti kemauan sponsor-sponsor yang akan menyelewengkan kepada ajaran agama Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada seluruh umat Islam di Indonesia ini agar tetap dengan akidahnya yang kokoh dan penuh toleransi dengan umat-umat yang beragama lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kesejahteraan dan keadilan pada bangsa Indonesia ini. Inna ablawal kalami kalamullahil malikil manan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim.
Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum amran amima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rda 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati rasul ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma akhliqil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tumakil a'da'a fina wala minna wala tusallitum alaina bidunubina. Allahumma aslih man fi salahi salahul islam wal muslimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa akhlik man fi haklakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa akhlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa akhlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ufir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma akhdul man khadala ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wadhkurullaha yadhkurukum wa la dzikrullahi ajallu wa akbar. Aqimus shalah.